Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sedulur semua. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya. Wah, panas-panas gini. Duh, panas banget ini, Lur. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya tidak melakukan penyemprotan atau pemupukan atau perawatan cabai yang lain ya. Ini saya sekarang cuman sekedar ngecek cabai saya. Ini kebetulan jam 10 siang lebih ya, ini jam 10 lebih, jadi panasnya lumayan banget, panas banget. Ini kesempatan kali ini saya melakukan pemetikan ya, pemetikan bukan panen. Ini pemetikan yang cabai yang terkena antraknosa, karena kemarin pas panen itu saya menemukan ada beberapa batang tanaman yang terkena antraknosa. Jadi sekarang saya melaksanakan pemetikan ya yang terkena antraknosa, biar penyebarannya itu enggak jadi terhambat lah penyebarannya, seperti itu ya. Nah, antraknosa itu memang momok yang menakutkan ya untuk petani ya. Karena dengan adanya antraknosa itu bisa menyebabkan produksi tanaman kita itu menurun, hasil panen tanaman kita itu menurun. Karena banyak yang busuk. Antraknosa itu bisa diistilahkan dalam bahasa Jawanya itu patek. Itu sangat cepat penyebarannya, Lur. Makanya untuk kalian yang cabenya sekarang terkena antraknosa, kalian harus melakukan perawatannya itu lebih intens ya, terutama di penyemprotan fungisida. Gitu ya. Ini contoh yang terkena antraknosa ini. Ini tadi saya menemukan satu ini di tanaman ini, Satu ya. Nah, saya melakukan pemetikan antraknosa pun cabai yang terkena padak itu, saya menggunakan sarung tangan ya, karena untuk meminimalisir penularannya, seperti itu ya. Nah, antraknosa itu atau bahasa istilahnya patek itu kalau nggak segera ditangani itu bisa menyebabkan kita gagal panen. Itu momok yang sangat menakutkan untuk petani cabai ya khususnya. Soalnya antraknosa itu ya gitu, jamur paling bandel ibaratnya, Lur. Nah, kita pindah ke kamera belakang dulu ya. Ya, ini penampakan cabai saya ya, Lur. Memang untuk sekarang antraknosanya itu enggak banyak. Makanya sebelum antraknosa itu menyebar dengan pesatnya, kita lakukan pembuangan yang sudah terkena antraknosa, kita petik, kita buang, kita jauhkan dari lahan kita ya. Usahakan yang jauh, jangan dibuang di lahan kita. Kita jauhkan dari lahan kita, syukur-syukur kalau ya kita bawa pulang terus di rumah itu dibakar gitu ya. Karena itu antraknosa sporanya itu cepet banget, kalau terkena angin kan bisa tertiup angin ya, sampai nempel ke cabai yang lain, akhirnya cabai yang lain itu bisa terkena antraknosa juga. Dan yang paling penting ini yang lalai biasanya dilakukan petani itu, cabai kita udah terkena antraknosa, cuman kita nggak sering melakukan pemetikan. Dan ketika kita megang cabai yang sudah terkena antraknosa, misal ya ini misal ini cabai terkena antraknosa, kita pegang ini, terus kita pegang yang ini. Nah, yang ini besok ini bisa terkena antraknosa juga, bisa terkena padak juga. Makanya untuk antisipasi kita buang semua dulu yang terkena antraknosa. Usahakan juga membuangnya kita pakai sarung tangan ya, biar penyebarannya enggak ibaratnya kita meminimalisir penyebaran gitu ya. Nah, soalnya kalau kita pakai tangan telanjang ini kan tangan kita bisa
berkeringat ya, berkeringat kita ambil yang terkena antraknosa, pegang yang terkena antraknosa, posisi tangan kita basah, terus pegang yang ini juga yang awalnya aman jadi ikut terkena antraknosa karena ulah tangan kita sendiri seperti itu ya. Coba ini juga ada yang busuk. Oh ini bukan antraknosa ini. Kalau ini busuk memang busuk, tapi ini busuk karena di serangan ulat yang dulu itu ya. Ini ada bolongnya itu. Enggak fokus ya. Ya, itu ada bolongnya. Nah, ini. Nah, ini antraknosa ini, Lur. Ini antraknosa ini. Ini patek. Ini. Nah, ciri-cirinya patek itu busuk. Busuknya tapi kering ini. Ini kering. Nah, kalau kita belah ini, di dalamnya itu banyak spora, banyak jamur-jamur. Walaupun secara kasat mata kita nggak begitu ngeh, tapi sebenarnya itu di dalamnya banyak jamur. Nah, jamur itu yang melakukan penyebaran ke tanaman kita yang masih sehat. Makanya kita petik ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini untuk perkembangan yang kemarin terkena Phytophthora. Alhamdulillah sekarang sudah kering dan nggak merambat lagi itu. Alhamdulillah ya. Ya semoga saja benar-benar bisa teratasi yang terkena Phytophthora ya. Ini juga di sini. Ini kelihatan nggak? Nah ini juga Phytophthora. Tapi ini udah kering ini. Udah kering. Kalau seperti ini kemungkinan untuk menyebar itu tipis ya. Asal udah kering seperti ini. Cuman kan kita antisipasi juga melakukan penyemprotan fungisidanya diperkuat juga. Ini padahal musim kemarau ya. Musim kemarau itu biasanya untuk serangan jamur itu agak minim, tapi kok musim kemarau sekarang itu bisa dikatakan banyak ya. Oke, yang jelas kita tetap melakukan perawatan ya, perawatan demi keselamatan cabai kita, demi keselamatan hasil panen kita. Itu sebenarnya ada itu, kelihatan nggak ya? Itu di situ. Itu ada antraknosa 1 itu. Nyelesep itu. Nanti kita petik. Oke. Ini yang terkena Phytophthora juga itu. Alhamdulillah udah pada kering ya, Lur. Tadi saya lihat di bawah ya ada yang terkena antraknosa mana ya. Nah, ini Lur. Ini juga antraknosa itu. Ciri-cirinya busuk seperti itu, kering kayak tompel gitu ya. Nah, memang untuk cabai varietas ori itu lebih tahan ya terhadap antraknosa ketimbang cabai varietas yang menurut saya itu cabai varietas yang menggantung itu lebih rentan terkena antraknosa. Tapi walaupun lebih tahan, bukan tidak mungkin cabai kita terkena antraknosa. Makanya kita tetap melakukan perawatan gitu ya. Nah, setelah dilakukan pemetikan, besok dilakukan penyemprotan. Penyemprotannya fungisida saya biasa ya menggunakan Amistartop. Nih. Menggunakan Amistartop di rolling sama Chlorothalonil, Mancozeb juga. Dan satu lagi saya memang ada fungisida yang saya khususkan untuk antraknosa. Itu ya saya memang buat sendiri ya, fungisida itu terbuat dari belerang ya, atau kandungannya itu sulfur gitu. Besok saya akan kasih tunjuk seperti apa fungisidanya. Oke, kita skip dulu ya, Lur. Ya ini, Lur, saya sambung, Lur. Ya maaf ya kalau durasinya nanti agak panjang. Ini buat sekedar pengetahuan kita aja, sesuai pengalaman yang sudah saya alami ya. Ini ada cabai yang baru terkena antraknosa. Ini memang belum kelihatan. Kalau kita nggak jeli, mungkin dirasanya cabai kita itu masih sehat-sehat aja ya. Nih. Ini gejala terkena antraknosa ini.
Ini memang kulitnya masih mulus, belum kelihatan busuk, tapi ini dalamnya udah busuk. Ini baru gejala. Kalau ini kita biarkan, besok paling kisaran 1-2 hari. Ya paling nggak 2 hari lah. Ini udah kelihatan busuk, kering kayak yang tadi itu ya. Ini satu, terus kita lihat. Biasanya kalau satu ada yang kena kayak gitu, biasanya yang buah yang lain itu ada. Bentar, belum ketemu ya. Belum ketemu. Nah ini. Ini juga ini. Tuh. Seperti itu. Ini dalamnya udah terkena jamur ini, udah ada spora jamur udah berkembang biak ini. Kita petik aja. Ini juga nih. Nah ini lagi nih. Nah, ini dalam satu batang tanaman itu saya menemukan udah 4 cabai ya yang terkena antraknosa. Ini juga 5. Nah, biasanya kalau yang terkena parah itu bergerombol lur. Biasanya ada aja yang baru terkena gitu ya. Kita cek yang bawah. Oh, alhamdulillah yang bawah aman ya. Ya, alhamdulillah ini sudah selesai ya dalam melakukan pemetikan yang terkena antraknosa. Dari total 3.500 batang tanaman, saya mendapatkan yang terkena antraknosa ini segini ya. Ini enggak cuma antraknosa, ini juga ada yang terkena lalat buah ini. Ini yang terkena lalat buah juga saya petik, itu karena biasanya kalau yang terkena lalat buah seperti ini itu di dalamnya ada belatungnya ya. Belatungnya itu takutnya nanti kalau nggak dipetik bakal metamorfosis jadi lalat buah ya, dan nanti populasi lalat buah kalau nggak dipetik seperti ini makin tambah banyak. Seperti itu ya. Ya seperti itulah cara saya menanggulangi antraknosa atau patek ya. Itu langkah awal yang saya lakukan dalam menanggulangi antraknosa atau patek. Selanjutnya kalau sudah dibersihkan seperti ini, besok kita bisa spray dengan fungisida ya. Untuk penyempraiannya mungkin besok. Oh iya, tapi untuk hari besok saya nggak akan melakukan penyempraian karena hari besok itu jadwalnya saya melakukan pemetikan ya, panen ya, seperti itu ya. Ya seperti inilah cara saya, langkah awal untuk melakukan menanggulangi patek atau antraknosa. Mungkin terkesan lebay karena saya melakukan itu, pemetikannya pun harus menggunakan sarung tangan, itu mungkin terkesan lebay. Tapi itulah yang saya lakukan karena tahun kemarin juga saya mengalami hal yang sama, bergelut dengan antraknosa. Alhamdulillah masih dikasih panen dan masih dikatakan panennya itu maksimal pas musim penghujan kemarin ya. Untuk tetangga-tetangga itu yang nggak rutin melakukan pembersihan dan fungisida seperti yang saya lakukan, itu banyak sekali yang nggak kebagian panen ya. Bahkan banyak sekali yang dipetik hijau karena itu mau nunggu merah itu nggak bisa. Nah mungkin seperti itu ya sedulur. Seperti itu cara saya melakukan langkah awal dalam menanggulangi patek atau antraknosa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai bertemu lain waktu di video selanjutnya. Salam dari petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.